Kasus pernikahan Yulia dan Randy memang menarik perhatian publik. Tapi, jika kita lihat lebih dalam, ini bukan hanya soal tentang viral atau tradisi, tetapi juga soal kesiapan mental, emosional, dan sosial dua remaja yang masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Pada video kali ini, kami akan menganalisis kasus tersebut. Analisis kasus. Pengantin viral bernama Randy yang berusia 16 tahun kelas 1 SMA dan Yulia yang berusia 15 tahun kelas 2 SMP melangsungkan pernikahan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis tanggal 22 Mei 2025. Dalam video tersebut, mempelai berfoto bersama sejumlah tamu undangan. Saat berada di pelaminan, pengantin wanita bertingkah layaknya anak baru gede atau yang biasa kita sebut sebagai ABG dengan berteriak-teriak dan menunjukkan salam metal. Sedangkan pada video lain, pengantin wanita juga berjoget dengan semangat diiringi dengan musik tradisional. Sedangkan untuk pengantin pria, malu-malu dan kikuk. Kasus ini menuai banyak kritik dari netizen. Salah satunya sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Faktor yang pertama ya rendahnya tingkat pendidikan. Menurut teori Jean Piaget, pada masa remaja, khususnya pada kasus ini umur 15 hingga 16 tahun, merupakan fase di mana seorang individu sudah mampu berpikir secara lebih abstrak, kompleks, dan rasional. Nah, namun pengambilan keputusan ini tidak dibarengi dengan pemahaman efek jangka panjangnya seperti apa dan lebih cenderung mengikuti emosi mereka pada saat itu. Oleh karena itu, remaja yang tidak mendapatkan pendidikan secara maksimal atau remaja yang tidak melanjutkan pendidikan akan lebih rentan melaksanakan pernikahan pada usia muda. Hal ini dikarenakan mereka belum mendapatkan pendidikan secara maksimal terkait efek jangka panjang dari menikah pada usia muda. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Pada masa remaja, perkembangan emosi itu sedang tinggi-tingginya, sedang menggebu-gebunya. Namun juga sedang labil-labilnya, sehingga mereka mudah sekali mengalami perubahan suasana hati seperti mood swing. Seperti pada contoh video tadi, terlihat bahwa tingkah laku pengantin wanita itu yang masih suka tantrum dan ekspresif menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka itu yang masih belum terkontrol. Nah, hal inilah yang bisa menjadi faktor bagi mereka untuk menikah muda, karena pada masa remaja itu juga emosi percintaan mereka itu sedang tinggi-tingginya. Selanjutnya, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit seringkali menjadi alasan beberapa keluarga untuk menikahkan anaknya dengan alasan mengurangi beban keluarga. Selain itu, ada juga yang sengaja menikahkan anaknya untuk merubah status sosial keluarga mereka. Faktor selanjutnya adalah faktor perkembangan moral. Pada masa remaja itu merupakan masa di mana sedang pembentukan jati diri. Jadi mereka akan membentuk norma dan nilai mereka. Nah, namun pembentukan nilai dan norma mereka ini akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan mereka, bisa dari teman, keluarga, hingga masyarakatnya. Oleh karena itu, apabila lingkungan mereka menganggap bahwa pernikahan pada usia muda itu boleh-boleh saja, maka hal ini juga akan membentuk norma di dalam diri mereka bahwa menikah pada usia muda itu sah-sah saja dan biasa-biasa saja. Faktor yang terakhir adalah faktor sosial budaya. Di Lombok terdapat tradisi merarik atau kawin lari, di mana jika seorang perempuan diculik oleh seorang lelaki, maka keduanya dianggap harus menikah. Nah, seringkali pelaksanaan tradisi ini tidak melihat kondisi di mana mereka itu masih remaja, di mana mereka itu masih belum matang secara mental dan siap untuk menikah pada usia itu. Seperti itu.
Pernikahan dini pada kasus yang kita bahas saat ini memiliki beberapa dampak negatif. Apa saja sih dampak negatif dari pernikahan dini ini? Ada 5 dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Yang pertama ada dampak psikologis, yang kedua ada dampak pendidikan, yang ketiga ada dampak kesehatan, yang keempat dampak sosial, dan yang terakhir adalah dampak hukum. Dampak psikologis. Tentunya anak yang menikah di usia dini umumnya belum matang secara emosional dan mental. Mereka belum siap menghadapi tekanan dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri, apalagi jika harus mengurus anak. Hal ini dapat memicu stres berkepanjangan, depresi, serta konflik dalam rumah tangga karena ketidaksiapan menghadapi permasalahan. Permasalahannya itu apa? Permasalahan kehidupan berumah tangga. Lalu dampak pendidikan. Pendidikan ini seringkali membuat anak harus menghentikan pendidikannya karena fokus pada rumah tangga. Ketika pendidikan itu terputus, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak untuk di masa depan nanti menjadi lebih kecil. Hal ini menghambat perkembangan potensi diri dan kemajuan karir kedua belah pihak. Lalu ada dampak kesehatan. Seperti yang kita tahu, usia yang terlalu muda untuk hamil dan melahirkan meningkatkan risiko komplikasi medis seperti preeklamsia, anemia, hingga kematian ibu atau bayi itu sendiri. Tubuh remaja belum siap secara biologis untuk mengandung dan melahirkan, sehingga membahayakan kesehatan fisik keduanya. Lalu ada dampak sosial. Nah, anak yang menikah dini kerap mendapatkan stigma atau pandangan negatif dari masyarakat, terutama jika pernikahan terjadi karena kehamilan di luar nikah. Selain itu, mereka juga cenderung kesulitan menjalankan peran sebagai suami atau istri karena belum matang secara sosialnya, sehingga rentan mengalami perceraian. Lalu, dampak hukum. Di Indonesia ini, pernikahan di bawah usia minimum yang ditetapkan hukum, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, tidak akan diakui secara sah tanpa dispensasi dari pengadilan. Jika pernikahan dilakukan tanpa legalitas, pasangan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum, termasuk hak waris, akte kelahiran anak, atau perlindungan dalam kasus kekerasan rumah tangga. Jadi secara keseluruhan, pernikahan dini dapat menghambat tumbuh kembang, kesejahteraan, dan masa depan anak itu sendiri, sehingga penting untuk dicegah melalui pendidikan, dukungan keluarga, dan kebijakan yang tepat. Selanjutnya adalah solusi. Solusi yang pertama yaitu gencarkan sosialisasi undang-undang perkawinan termasuk alasannya. Pemerintah dan lembaga terkait harus gencar mensosialisasikan batas usia pernikahan yang baru, yaitu usia 19 tahun kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama itu di daerah-daerah yang masih memiliki praktek pernikahan dini. Nah, penjelasan mengenai alasan dibalik batas usia ini terkait kesiapan fisik, mental, dan juga emosional ini juga sangat penting untuk disosialisasikan. Yang kedua yaitu edukasi perkembangan remaja bagi orang tua, tokoh masyarakat, dan remaja itu sendiri. Memberikan pendidikan yang lebih intensif kepada orang tua, tokoh masyarakat, dan remaja itu sendiri mengenai pentingnya kematangan kognitif, emosi, dan sosial sebelum menikah. Ini bisa melalui kurikulum di sekolah, penyuluhan di posyandu, atau juga pertemuan komunitas. Materi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan keterampilan hidup itu juga esensial. Solusi yang ketiga yaitu pastikan implementasi wajib belajar 12 tahun efektif. Nah, ini memastikan program wajib belajar 12 tahun ini berjalan efektif dan mencegah anak putus sekolah karena pernikahan dini atau juga faktor ekonomi. Solusi yang keempat yaitu sediakan program beasiswa dan bantuan pendidikan. Memberikan dukungan finansial yang memadai, misalnya beasiswa atau juga bantuan seragam atau buku, agar anak-anak yang dari keluarga tidak mampu dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Solusi yang keenam yaitu kembangkan program keterampilan hidup yang mencakup soft skill, EQ, dan pengambilan keputusan. Nah, mengembangkan program yang meningkatkan soft skill, kecerdasan emosional, kemampuan pengambilan keputusan, dan juga literasi digital pada remaja ini dapat membantu mereka untuk melihat pilihan hidup
di luar pernikahan dini. Solusi yang selanjutnya yaitu sediakan ruang aman dan positif, yaitu menyediakan wadah dan kegiatan positif bagi remaja untuk berdiskusi, belajar, dan juga mengembangkan bakat, serta berinteraksi secara sehat di luar tekanan pernikahan dini, misalnya dengan pusat kegiatan remaja, klub olahraga, atau juga komunitas seni. Solusi selanjutnya yaitu otoritas hukum menindak tegas pelanggaran undang-undang perkawinan. Nah, otoritas hukum ini harus menindak tegas tentang kasus pernikahan di bawah umur yang melanggar undang-undang, termasuk memberikan sanksi bagi pihak yang terlibat dalam memfasilitasi pernikahan tersebut. Ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Lalu, KUA dan Dukcapil ketat dalam pencatatan dan pemberian dispensasi. Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil harus lebih ketat dalam memastikan persyaratan usia terpenuhi sebelum mencatatkan pernikahan dan tidak mengeluarkan dispensasi dengan mudah. Solusi selanjutnya yaitu sinergi instansi pendidikan, kesehatan, agama, sosial, dan perlindungan anak. Dinas Pendidikan, Kesehatan, Agama, Sosial, Perlindungan Anak, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama dalam melakukan sosialisasi, pencegahan, dan penanganan kasus pernikahan dini. Lalu solusi yang terakhir yaitu sediakan pendampingan psikologis dan sosial bagi keluarga dan remaja yang terdampak. Menyediakan layanan konseling bagi keluarga yang memiliki kecenderungan menikahkan anaknya di usia dini untuk mengubah pola pikir mereka. Selain itu, memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi remaja yang sudah terlanjur menikah dini untuk membantu mereka menghadapi tantangan dan mengembangkan diri semaksimal mungkin. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa pernikahan dini membawa risiko yang serius bagi perkembangan remaja, baik secara emosional, psikologis, maupun secara sosial. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, masyarakat itu sangat penting dalam memberikan pemahaman bagi remaja agar tumbuh dan berkembang dengan optimal.